Baik, pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang kedua setelah kemarin membahas tentang besaran dan satuan. Yang kedua itu adalah secara judul besarnya tentang gerak lurus. Oke, kita mulai. Diharapkan kalian bisa mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran sekarang ini. Untuk pengetahuan, untuk keterampilannya, nanti kalian bisa menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik atau tabel pada bidang teknologi dan rekayasa. Keterampilannya, materinya adalah secara garis besar dibagi 3, ada gerak lurus beraturan atau dikenal dengan GLB, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak melingkar. Ini adalah materi-materi yang harus kamu pelajari sehingga bisa memenuhi kompetensi dasar yang tadi disebutkan. Oke, ada pengertiannya, kemudian jarak dan perpindahan, sampai menghitung kecepatan. Untuk gerak lurus berubah beraturan, pengertian, percepatan ataupun perlambatan, sampai pada gerak vertikal ke atas. Dan untuk gerak melingkar, pengertian, periode, ya, sampai pada kecepatan roda yang dihubungkan. Ini adalah materi-materi yang harus kamu pelajari di dalam kompetensi dasar yang kedua ini. Kita mulai dengan pengertian gerak. Ya. Bahwa suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Jadi misalnya kamu pergi ke sekolah, berarti kamu bergerak. Sekolah sebagai titik acuan. Dan kamu ya posisinya berubah, yang tadinya dekat titik acuan atau di rumah, ya, kemudian berubah posisinya menjadi di sekolah yang jaraknya berbeda posisinya dengan titik acuan, yaitu rumah itu. Kemudian apa itu jarak dan perpindahan? Jarak adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Oke, untuk memahami tentang jarak dan perpindahan, ya, kita lihat di sini. Ya, awalnya dari 2, kemudian berpindah pada negatif 4. Berapakah jarak yang ditempuh benda? Yang ditempuh mobil ini? Jarak yang ditempuh benda tersebut adalah negatif 4 dikurang 2. Karena posisi akhir di negatif 4, kemudian awalnya adalah di posisi 2. Sehingga negatif 4 dikurangi negatif dengan dikurangi 2 sama dengan negatif 6 atau 6. Melangkah selama sepanjang 6 satuan. Maka itu disebut jarak. Sedangkan perpindahan, ya, itu bisa tulis juga bahwa perpindahan yang ditempuh benda tersebut sebesar X2 kurang X1, yaitu negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6 satuan. Bedanya adalah jarak dan perpindahan tadi, kalau jarak 6 tidak mengenal arah sehingga tandanya positif, selalu positif. Kemudian kalau perpindahan ini karena arahnya ke sebelah kiri maka ada tanda negatif. Oke. Jadi kalau
apa? Kalau perpindahan itu ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir. Ya. Silakan kamu perhatikan, ya, kamu cermati untuk lebih jelas terkait dengan pemahaman jarak dan perpindahan, termasuk juga pengertian gerak pada video berikut ini. Kemudian ini silahkan kamu jawab, ya. Silahkan kamu jawab terkait dengan berapa jarak dan perpindahan yang terjadi dengan gerakan seperti ini. Ya, awalnya sebuah mobil berada di titik negatif 4. Kemudian bergerak ke sampai titik 3. Ya. Kemudian setelah itu bergerak lagi, ya, sehingga berakhir di titik negatif 1. Tugasnya adalah silakan kamu hitung jarak dan perpindahan yang terjadi. Bisa ya? Nanti kamu tuliskan dan fotokan hasilnya dan kirim kepada saya. Atau boleh langsung dituliskan, diketikkan, ya, pada kolom tugas. Lanjut. Sekarang ada istilah yang namanya kelajuan dan kecepatan. Ya, apa itu kelajuan? Didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh suatu benda, ya, berbanding dengan waktu tempuhnya. Itu jarak, ya. Kemudian kalau itu V adalah kelajuan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu. Kemudian kecepatan adalah didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam waktu tertentu. Sama tadi kalau rumusnya, ya, bahwa jarak, kelajuan dan kecepatan memiliki rumus yang sama, yaitu V sama dengan S dibagi T. Cuma bedanya kalau kecepatan diambil dari perpindahan, kalau kelajuan S-nya itu adalah sama dengan jarak. Silakan perhatikan video berikut untuk memahami tentang kelajuan dan kecepatan. Baik, ini adalah soal yang boleh kamu kerjakan. Ya. Ini soalnya untuk mengetahui apakah kamu sudah memahami tentang kecepatan atau kelajuan. Kemudian ada yang dimaksud dengan kelajuan dan kecepatan rata-rata. Ini juga harus kamu pahami bahwa kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Kemudian kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Oke. Maaf tadi, jadi yang dihitung ini adalah terkait dengan kecepatan rata-rata, ya, atau kelajuan rata-rata. Soal ini ada juga yang namanya kecepatan sesaat, ya, yaitu kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0, di mana kecepatan sesaat dalam bentuk limit. Kamu belum belajar limit, ya. Yang penting kamu tahu pengertiannya, bahwa ada yang namanya kecepatan sesaat pada waktu tertentu. Karena kan setiap titik ketika melewati, ya, melakukan gerak, tentu akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya percepatan.
Ini juga harus kamu pahami ketika kamu akan mempelajari tentang GLBB. Di mana percepatan itu memiliki pengertian perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu yang dirumuskan dengan perubahan kecepatan dibagi dengan A, percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Satuan untuk percepatan dalam satuan internasional adalah meter per sekon pangkat meter kali sekon pangkat negatif 2 atau meter per sekon kuadrat. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang GLB dan GLBB. Untuk memahami tentang GLB dan GLBB, tolong perhatikan ya animasi berikut ini. Oke. Jadi kita lihat ada yang namanya constant velocity atau kecepatan tetap. Kemudian yang kedua adalah percepatan tetap. Ya. Di mana kecepatan tetap itu terjadi pada gerak lurus beraturan. Oke, kita lihat ya. Bagaimana sebuah benda melakukan kecepatan tetap. Kecepatan tetap. Misalnya, ya, ada mobil bergerak ya, seperti ini. Lihat perpindahannya dari waktu ke waktu itu menunjukkan ya, jarak yang sama. Perpindahannya sama dengan waktu yang dibutuhkannya. Oke. Itu antara gambar mobil berikutnya itu sama setiap waktu. Nah, sehingga kalau dibuatkan grafiknya antara perpindahan dengan waktu itu seperti ini ya. Itu berupa garis lurus. Ya, kecepatannya tetap. Ini adalah sebuah benda atau mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, constant velocity. Ya. Oke, kalau dibuat grafiknya berarti antara kecepatan dengan waktu itu tetap ya. Itu tetap. Lihat ini ya. Itu tetap. Berapapun waktunya kecepatannya selalu tetap. Oke, percepatannya 0. Tidak ada percepatan. Nah, 0 ya. Itu. Jadi kalau di bawah kurva itu daerah di bawah kurva itu merupakan jarak yang ditempuh atau perpindahan yang terjadi. Ini kecepatannya. Kemudian tidak terjadi perubahan ya, kecepatan tetapi terjadi perubahan perpindahan. Ya. Kecepatannya tidak ada sama dengan percepatannya 0. Oke. Itu terkait dengan kecepatan tetap. Kemudian kita kembali lagi. Kita ulang lagi ya. Nah, sekarang kita bicara tentang percepatan tetap.
yang terjadi pada gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat ya, pergerakan dari mobil. Ya. Lihat perpindahannya ya. Ternyata dari waktu ke waktu perpindahannya menunjukkan perbedaan ya. Perpindahan yang terjadi setiap waktunya semakin besar. Oke. Sehingga kalau dibuatkan grafik seperti ini. Grafik antara perpindahan atau displacement dengan waktu seperti ini. Ya, grafiknya. Jadi semakin bertambah waktu, maka pertambahan perpindahannya itu berbeda. Semakin setiap waktunya itu semakin besar perpindahannya. Berarti otomatis kecepatannya juga itu adalah semakin bertambah ya, kalau dibuatkan grafik seperti ini. Bahwa grafik antara velocity atau kecepatan dengan waktu ya, itu membentuk sebuah grafik garis lurus ya, yang semakin menaik ya trennya. Bagaimana dengan percepatannya ya? Nah, kalau untuk percepatannya itu tetap ya. Nah, itu. Jadi dari waktu ke waktu itu adalah ada perubahan kecepatan sesuai waktunya, itu di mana perubahan kecepatannya tetap. Ya. Maka itu dikatakan bahwa mobil tersebut atau benda tersebut ya, itu melakukan gerak lurus berubah beraturan. Oke, itu ya. Ini penjelasannya. Ya, bahwa gerak lurus beraturan itu gerak benda pada lintasan lurus, lintasannya dengan kecepatan tetap. Ya. Di mana kecepatan itu adalah waktu perpindahan dibagi dengan waktu sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Ini grafiknya ya. Jadi grafik perpindahan dengan waktu dengan T itu menunjukkan garis yang lurus. Kemudian grafik kecepatan dengan waktu ya lurus juga tetapi nilainya konstan ya, tidak naik ataupun tidak turun. Dan percepatannya sama dengan 0. Itu kalau gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua, gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB itu gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu. Ya, dipercepat atau bisa juga diperlambat. Lihat posisinya. Pada posisi itu menunjukkan bahwa perpindahan atau jarak itu ya, itu tidak berbanding lurus dengan waktu. Tapi seiring waktu dengan bertambah, maka jarak juga bertambah lebih besar. Tetapi tidak berbanding lurus sehingga membentuk garis seperti fungsi parabola. Bagaimana dengan kecepatannya pada GLBB? Bahwa kecepatan seiring dengan pertambahan waktu, kecepatannya semakin bertambah. Itu yang terjadi pada GLBB. Sedangkan percepatannya ya, untuk GLBB ini tetap tidak mengalami perubahan. Karena yang berubah itu adalah kecepatan. Itu mungkin ya yang disampaikan ya. Kamu boleh juga untuk melihat ya, untuk memperjelas ya supaya lebih konkret pengetahuannya, bisa lihat video berikut ini. Itu mungkin yang disampaikan pada hari ini ya.
Semoga bisa kamu pahami, ya. Tetap semangat, begitu. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan GL gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas, termasuk gerak lingkar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.